Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya pemirsa, kembali berjumpa bersama saya Made Sukadana Karang dalam dialog khusus pada sore hari ini bersama BKKBN. Pemirsa, menjaga kesehatan reproduksi adalah hal yang sangat penting, terutama pada saat remaja. Sebab masa remaja adalah waktu untuk membangun kebiasaan baik, menjaga kebersihan yang bisa menjadi aset dalam jangka yang panjang tentunya. Dan bagaimana kondisi remaja dan perilaku seksual remaja di Bali saat ini, dan bagaimana pula peran BKKBN dalam pendampingan dan pola asuh remaja. Hari ini atau sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana remaja dan kesehatan reproduksi remaja menjadi topik kita bersama 3 narasumber yang sudah hadir di studio pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa yang pertama. Beliau merupakan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Bapak DRS Agus P. Proklamasi MM. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir Pak. Kalau Sama-sama. beberapa minggu yang lalu kita sempat telewicara ya Pak ya. Siap, langsung siap. tetap muka dengan Pak Agus. Siap. Terima kasih sudah hadir. Dan yang pastinya sore hari ini kita juga sudah kehadiran Dr. Made Oke Negara Esket M. Biomedvias. Beliau merupakan bagian andrologi dan seksiologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Beli Karang. Apa kabarnya Dok? Baik selalu. Ini juga baik. Pertemuan kita beberapa kali ya Dok Oh ya. udah beberapa kali Kita ya. ngomongin tentang remaja aja Dok. Remaja melulu ya. biar terasa Ya, biar remaja. terasa aura. Kita jadi meremaja gitu. Ya. Kalau ngomongin tentang remaja nggak abdol juga kalau kita tidak mendatangkan Betul. bisa di perwakilan mereka nih. Ya. Hari ini kita juga sudah kehadiran seorang, ini remaja usianya berapa nih? Oh, saya baru 18, Pak. Baru 18 ya, usia dikit-dikit ya, 11-12 sama Beli Karang. 11-12 tahun maksudnya ya. 11-12 tahun bedanya. Ada Putu Arya Aditya Utama, Duta Genre Indonesia 2019, Duta Genre Provinsi Bali tahun 2019. Om Swastiastu Arya. Om Swastiastu, Pak. Apa kabarnya? Baik, astagfirullah. Waduh, saya dipanggil Bapak nih ya. Kalau dilihat nih padahal kita usianya 11-12 loh. Iya. Kata dokter ya tadi ya. Sehat tuh? Sehat, Pak. Baik. Enggak usah pakai Pak ya. Beli. Ya. Sesuaikan. Ya. Terima kasih Putu sudah hadir di studio. Nanti cerita ya. Iya, siap. Sharing ya bersama kita di sini, tentunya bersama teman-teman kamu juga di di sana ya saat ini menyaksikan kita. Oke, tadi saya sempat mengatakan bahwa ini kalau kita ngomongin tentang kesehatan reproduksi ini sangat penting sekali pada remaja dan bagaimana peran BKKBN dalam pendampingan. Nah, ini yang ingin saya tanyakan Pak Agus. Siap. Selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Pak Agus, peran BKKBN dalam pendampingan dan pola asuh remaja khususnya di Bali seperti apa sih Pak? Terima kasih Beli Karang. Jadi begini, kegiatan-kegiatan program itu semuanya bagi BKKBN adalah semua. BKKBN itu tugasnya mulai dari janin sampai ke taman bahagia. Itu pekerjaan BKKBN. Oke. Saya bisa menyampaikan itu. Pertama, bagaimana pasangan usaha subur. Itu yang pertama. Kemudian tentunya untuk mempunyai keturunan. Nah, ini janin. Sudah diurusi dulu. Bagaimana gizinya agar tidak jadi stunting. Naik lagi kemudian si bayi dilahirkan. Kemudian dia sebagai keluarga yang punya disebut bina keluarga balita. Jadi balitanya, orang tuanya yang punya balita sudah berkumpul. Kemudian si balita ini tadi jadi remaja. Berarti orang tuanya sudah masuk kelompok bina keluarga remaja. Nah, remajanya punya kelompok sendiri, namanya generasi berencana. Inilah, jadi kondisi ini sampai terus lansia, kemudian juga kaitan
ke Taman Bahagia yang 2x1 katanya orang. Ukurannya. Nah, itu orang tua pun kita urusi. Itu rumah tipe Tipe sangat sederhana. Jadi dapat dikatakan BKKBN itu bagaimana mengurusi tentang keluarga berkualitas. Kita kembali kepada remaja. Iya. Remaja ini sebagai soko guru dalam kehidupan berbangsa. Kita tahu 2035 sampai 45 nanti kita menghadapi masa emas generasi penerus bangsa. Iya. Maka kegiatan-kegiatan remaja ini tentunya perlu kita imbangi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Contohnya yang ada di Bali tentunya. Ya. Dengan adanya kegiatan forum genre remaja, generasi berencana, ini banyak sekali mereka berada di tingkat sekolah SMP, tingkat SMA, itu yang dunia pendidikan. Iya. Remaja yang berada di luar itu kan juga di masyarakat, perlu juga kita dukung. Baik. Kita ajak untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan bagi mereka agar mempunyai kemampuan di dalam menghadapi kehidupan yang akan datang. Baik, bisa dikatakan ini peran BKKBN dalam Pendampingan. pendampingan dari janin sampai Taman Bahagia dan termasuk juga saat-saat mereka dalam usia-usia remaja. Usia-usia ya. remaja, Baik, betul. Pak Agus, Dr. Oke dan Putu Arya, nanti kita lanjutkan lagi, ya. Kita break dulu, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam dialog bersama BKKBN sore hari ini. Nah, ini yang sangat luar biasa sekali karena kita ngomongin tentang remaja dan kesehatan reproduksi remaja. Dan yang pastinya nanti kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silahkan bertanya lebih banyak lagi karena dari BKKBN pun sudah menyediakan nih hadiah bagi Anda. Ini akan ada door prize bagi Anda yang ikut berpartisipasi nanti berupa, wah ini ada pulsa nih juga ya, katanya, dan juga ada kaos cakep, T-shirt yang bagus. Oh, t-shirt dari genre ya, Pak. Iya. Bagus ya. Wah, silakan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 0361894800 dan juga di 0361894801. Baik, Pak Agus. Tadi Pak Agus mengatakan ini dari janin sampai Taman Bahagia pun sudah dilakukan pendampingan dari BKKBN sendiri. Dan yang kita fokuskan di sini remajanya. Kenapa sangat difokuskan pada saat remaja niki sendiri, Pak Agus? Memang remaja ini yang sebagai kita ketahui bersama, di remajalah kita harus lebih hati-hati di dalam pendampingan. Iya. Karena kalau kita lihat di luar, remaja-remaja memang banyak. Tetapi kalau tidak dapat tempat yang bisa mengaktualisasikan dirinya, itu akan jadi masalah. Oke. Contoh dapat saya sampaikan, remaja-remaja yang mungkin menghadapi permasalahan di dunia remajanya tidak mempunyai jalur menyampaikan apa permasalahan dirinya. Nanti anak remaja akan cerita, sehingga kalau dia mempunyai sesuatu yang bermasalah, dia ketemu dengan teman yang seusia. Kalau teman yang diajak curhat katanya sekarang ya, curhat. Kalau cocok gitu ya. iya curcok, kalau cocok. Kalau bagus yang diajak bicara, why not? Tapi kenyataan kalau sudah ketemu yang tidak dia bisa terjumus. Ini yang kita lakukan melalui pendampingan dengan kelompok-kelompok yang kita sebut dengan pusat informasi konseling remaja, pusat informasi konseling mahasiswa, baik di perguruan tinggi maupun di tingkat SMP, SMA, sudah ada tuh kelompok-kelompok mereka. Meskipun di sekolah atau di yang lain ada bimbingan konseling, guru bimbingan konseling. Tapi anak-anak ini kalau bicara dengan yang lebih tua, itu kadang-kadang masih enggan. Kita tahu bersama. Tetapi dengan sesama atau kita sebut sebaya, dia akan bisa bicara. Yang diajak bicara bisa menerima, memberikan masukan yang bagus, anak ini akan jadi bagus. Tapi kalau ketemu yang, ya tanda kutip lah, dia akan terjumus ke hal yang negatif. Ini yang perlu kita lakukan
semacam barir bagi mereka di kelompok-kelompok remaja tadi yang kita Baik, selama ini Bapak melihat bagaimana kondisi remaja dan perilaku remaja, seksual remaja, khususnya di Bali saat ini, Pak? Ya. Bapak pasti melakukan hal pendampingan juga bagi mereka, bagi remaja-remaja kita yang ada di Bali Iya, saat ini. makasih, Li. Jadi dari hasil survei yang ada 2019, remaja Bali saya kira sudah menjadi welcome ya, mengetahui tentang bagaimana kondisi remaja, bagaimana dia melakukan kegiatan-kegiatan. Kalau yang biasanya berkaitan dengan masalah seks pranikah, saya yakin di sini sudah tidak begitu tahu, sehingga hal-hal ini menjadikan mereka sudah mengenal hal itu agar tidak dilakukan. Ini salah satu yang dapat saya sampaikan, saya informasikan hasil SKP-nya itu remaja di sini semuanya anak-anaknya sudah welcome, dalam arti tanda kutip bukan welcome melakukan, tetapi dia mengetahui ada kegiatan-kegiatan yang perlu disampaikan dengan secara baik sehingga dia tidak akan melakukan hal itu. Karena kita tahu berarti edukasinya yang benar. Edukasinya yang benar, maka dengan melalui forum genre Bali, semua dia melakukan melalui edukasi, sosialisasi, kita ajak mereka untuk menyampaikan kepada teman-temannya. Sehingga hasil yang sudah kita ketahui bersama bahwa di Bali remajanya juga sudah aware terhadap hal itu, terutama tiga macam ya, jauhi narkoba, nafsa, kemudian juga seks bebas, kemudian HIV AIDS. Nah, ini tiga-tiga ini yang perlu kita lakukan. Sehingga kalau saya dapat katakan hasil dari survei secara nasional Bali cukup tinggi. Ya. Dalam hal pemahaman tentang apa yang dilakukan oleh para remaja tinggi dalam artian pengertian, edukasi pemahaman, mereka. edukasi. Sehingga kami dari BKKBN melakukan terus, kita nggak boleh berhenti. Tidak salah dong Bali menjadi the best Ya, itu salah satunya. Ajang yang karena di dalam ajang tersebut dia harus menyampaikan apa yang kamu lakukan terhadap teman-temanmu yang ada di Bali. Nah, dialah yang terbaik. Dialah. Ini mewakili nih. Ada Putu Arya di sini. Putu Arya, boleh cerita dulu nggak sih tentang penyelenggaraan Duta Genre Indonesia 2019? Kamu juara pertama se-Indonesia saat itu. Apa yang dilakukan di sana di saat di tingkat nasional? Oke, jadi gini, kalau misalnya Arya bicara tentang pengalaman nih tentang pemilihan Duta Genre kemarin, itu sebenarnya ya suatu hal yang nggak disangka ya Pak Beli ya. Karena gini, karena lawan-lawannya Arya dari Duta Genre itu provinsi lain. Kamu merasa mereka lawan? Itu lawan di sana. Maksudnya lawan adu gagasan, adu solusi. Gimana nih caranya kita menyelesaikan masalah-masalah dalam kompetisi, dalam tata petik ya, kompetisi. Ya, kita adu gagasan gitu. Apa nih yang terbaik untuk provinsi kita masing-masing gitu kan. Nah, di sana itu teman-temannya Arya itu hebat-hebat banget, Bli. Itu rata-rata lawan-lawannya Arya itu ya udah bisa dikatakan kuliah tingkat semester akhir lah. Jadi Arya yang masih SMA tuh agak insecure gitu kan. Ini Arya di sini mau ngapain nih gitu? Apa yang nih bisa Arya berikan di sini gitu? Tapi karena Arya emang benar-benar pure ngebawa apa nih keresahan-keresahan remaja-remaja di Bali di sana, terus Arya menyampaikan solusi, terus Arya menyampaikan gagasan, apa yang sudah Arya lakukan di Bali, hanya itu. Apa yang Arya tahu tentang keresahan yang dirasakan oleh remaja-remaja di Bali? Oke, jadi kalau misalnya ngomong keresahan remaja yang ada di Bali, benar kata Bapak Kepala tadi, bahwasanya perilaku berisiko tuh emang ya pemahamannya welcome itu udah tinggi di Bali. Tapi yang menjadi permasalahan tinggi di Bali dan sempat kemarin menjadi booming di nasional itu tentang pernikahan dini, tentang semboyan sing beling sing anten Bli. Itu saya baru dengar nih. Iya, itu sempat booming kemarin pada saat kita ada konferensi remaja seluruh Indonesia, itu disinggung Provinsi Bali. Ini gimana nih pernikahan sing beling sing anten? Berarti kan ketika kita membawa slogan itu, berarti kan kita melakukan seks pranikah gitu. Itulah yang Arya luruskan kemarin, perspektif-perspektif yang salah dari teman-teman yang ada di provinsi lain itu Arya luruskan. Terus Arya ngasih solusi dan ngasih fakta bahwasanya apa yang mereka pikirkan itu nggak seperti apa yang mereka lihat ketika ada teman-teman lain membicarakan Provinsi Bali gitu. Apa yang kamu perlu luruskan di sana dan solusi seperti apa yang kamu sampaikan di kompetisi itu? Oke. Tentang sing beling sing anten itu sebenarnya banyak orang
yang nganggap sing beling sing nganten itu budaya, Bli. Di sana tuh Arya agak tersinggung kan, budaya Bali dianggap sing beling sing nganten gitu. Baik. Di sana tuh Arya mulai berbicara bahwasanya ini bukan budaya gitu. Tapi sing beling sing nganten ini merupakan suatu semboyan, bukan semboyan ya, kayak suatu slogan yang terbiasa terucap dari satu mulut ke mulut yang lain di masyarakat itu, sehingga banyak yang menganggap bahwasanya sing beling sing nganten ini budaya gitu, padahal enggak. Ternyata kenyataannya di Bali itu gimana? Kenyataan di Bali itu pernikahan dini itu emang kecil angkanya. Bahkan ketika Arya menuju ke daerah-daerah terpencil, itu menuju ke sekolah-sekolah yang ada di pedalaman, Arya melakukan sosialisasi, edukasi gitu. Nanya-nanya apakah di sini angka pernikahannya tinggi atau enggak gitu. Ternyata teman-teman di sana tuh udah aware gitu loh tentang pernikahan dini. Jadi yang Arya luruskan di sana tuh adalah bagaimana nih teman-teman yang ada di provinsi lain menganggap bahwa ini bukan sebuah budaya, tapi ini merupakan kesalahan yang menjadi kebiasaan gitu. Jadi teman-teman di sana pun juga welcome dan akhirnya membuka cakrawala berpikirnya dan akhirnya dia menerima apa yang Arya sampaikan gitu. Itu tentang slogan. Terus yang kedua itu tentang program. Nah, program yang Arya bawa kemarin itu cukup unik, Bli. Arya ngebawa program dengan tema di Bali itu emang kecil angkanya, kelihatannya kecil, tapi di Bali itu ada yang namanya fenomena gunung es gitu. Mungkin kalau tadi Bapak Kepala bilang menurut survei itu angka perilaku beresiko seksualnya remaja-remaja di Bali itu kecil gitu. Mungkin kalau dilihat dari survei, tapi kalau misalnya kita bergerak langsung ke lapangan, kita bergerak langsung ketemu sama remaja-remaja. Arya kan sebagai duta genre itu sebelumnya basicnya tuh jadi konselor. Jadi Arya tuh ngedenger curahan-curahan permasalahan-permasalahan remaja yang ada di sekitar Arya gitu. Ini kok banyak banget nih teman-teman kita yang emang bener-bener belum paham betul tentang kesehatan reproduksi. Belum paham betul, bahkan menganggap perilaku seksual berisiko hubungan seks pranikah tuh dianggap wajar, Bli. Jadi Arya tuh kayak, wah ini kayaknya fenomena gunung es ini yang sejatinya dinamakan dengan fenomena gunung es gitu. Jadi semua data-data yang ada di nasional dari survei itu ternyata hanya mencakup di permukaannya aja gitu. Di bawahnya tuh masih banyak nih teman-teman kita yang menjerit pertolongan bahwasanya dia pengen bantuan, mereka pengen informasi untuk memprotek diri mereka dalam menghadapi gejolak remaja gitu. Jadi itulah yang Arya bawa kemarin dan Astungkara diterima sama teman-teman di provinsi lain sama panitia genre Indonesianya yang akhirnya menjadikan Arya juara satu duta genre Indonesia gitu. Kamu ngomong gitu saya merinding loh. Yang dibawa es tadi ya. Fenomena es itulah. Dokter Oka, ini kalau seorang Arya mewakili dari remaja-remaja di Provinsi Bali ini sampai menjadi the best di tingkat nasional sendiri. Remaja usia berapa sih sebenarnya, Dok, yang harus mengetahui ini tentang reproduksi dan mengapa itu sangat penting bagi remaja? Kalau di awal kan tadi saya sempat mengatakan bahwa ini memang sangat penting sekali karena menjadi aset dalam untuk jangka yang panjang bagi mereka. Jadi Pak Agus tadi sudah menyampaikan tentang BKKBN dan kinerjanya selama ini dari sejak janin sampai sudah lanjut usia taman bahagia. Tadi Arya juga dengan sangat berapi-api semangat ya menceritakan, pantas sudah jadi duta genre nasional gitu ya. Ekspresif, kreatif, full power gitu ya. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa ketika memang kita bisa create sesuatu edukasi yang baik, bisa jadi contohnya adalah ketika remaja jadi bertanggung jawab dan kreatif. Ya. Nah, dan sekarang ketika berbicara tentang salah satu hal yang paling penting pada tumbuh kembang remaja, di situ memang ada tumbuh kembang tentang reproduksi. Ya. Dan kemudian banyak yang bertanya kapan sih edukasi tentang reproduksi dan seksual ini sebenarnya paling wajar diberikan ketika sebenarnya dihubung-hubungkan dengan remaja. Itu sebenarnya udah terlambat kalau baru diberikan saat remaja. Ya, walaupun pada waktu remaja kita perlu memberikan penekanan apa gitu ya. Jadi sebenarnya edukasi itu sooner better begitu. Jadi ketika diberikan pertama kali justru ketika anak itu sudah bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi pendidikan pertama itu justru di rumah ini. Ini yang kemudian sering dilupakan sama orang bahwa sekolah itu ya guru dengan siswanya, nanti diajarin sama gurunya, diajarkan oleh gurunya di sekolah. Padahal bentuk edukasi seksual pertama itu sudah sangat selayaknya adalah diberikan di rumah pertama kali. Kapan itu bisa diberikan? Karena kita harus
kita harus meluruskan dulu bahwa edukasi seksual itu tidak tentang how to do, tidak tentang aktivitas seksual, tetapi tentang organ seksual pertama. Jadi organ seksual kan nggak baru muncul waktu usia remaja, plong gitu ya. Tapi dia baru lahir sudah, bahkan sebelum lahir orang tua udah ngintip dulu nih apa kelamin anak saya begitu. Jadi ketika kita melihat kemudian si anak tumbuh dengan organ reproduksi dan seksualnya sudah bisa berkomunikasi. Hal yang pertama bisa dilakukan edukasi di rumah itu adalah contohnya adalah satu, melatih untuk bisa pipis misalnya sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua merawat organ reproduksinya, dan kata merawat ini juga melindungi. Melindungi itu contohnya adalah melindungi dari agresi seksual orang lain. Karena kita sering melihat sekarang kasus-kasus pelecehan seksual, agresi seksual udah terjadi pada anak-anak umur 3 tahun, 4 tahun, ya dikasih permen, disuruh buka celananya. Ini omnya ngasih permen, ngasih mainan kok baik ya, disuruh buka celana, ternyata dia sudah masuk ke fase genital, fase falik namanya. Fase di mana si anak ini sudah merasakan senang jika kelaminnya disentuh. Disentuh sama orang yang tidak bertanggung jawab, loh kok menyenangkan. Jadi dianggap si orang ini justru kelihatannya orang baik nih, udah ngasih permen, udah ngasih mainan, ya disentuh kelaminnya menyenangkan. Nah di situ ada yang lepas di situ. Jadi sesungguhnya sebelum masuk sekolah, orang tua sudah mengajarkan bahwa jika kamu berada di luar rumah, nggak ada bapak, nggak ada ibu, ya, kemudian pakai celana saja, ada yang menyuruh buka celana, nggak boleh loh. Jadi besok kalau misalnya ada yang ingin buka pakaian gitu misalnya, itu boleh kalau ada bapak atau ibu atau kakaknya kamu, dan juga misalnya ada orang lain, itu siapa? Dokter pada waktu kamu sakit, nah diajarkan itu. Ya, kemudian pada waktu memandikan orang tua juga mengenalkan bahwa ini harus dilindungi, harus rajin dibersihkan, kalau sakit bilang sama mama, nanti udah gede kamu harus rawatnya sendiri. Jadi peran harus dijaga. orang tua ini sangat penting Pertama sekali adalah orang tua. Pertama untuk mengedukasi seksual dan reproduksi itu ada di orang tua. Kadang-kadang malah juga ketika di sekolah tidak nyaman berbicara tentang misalnya ini kayaknya mens ini ada darah nih ngocor gitu ya. Dia nggak nyaman sama teman-temannya, takut dibully karena salah satu problem kan bully. Dia nggak nyaman sama teman perempuannya, tiba-tiba sudah kelihatan roknya berdarah, lama yang teman-teman laki-lakinya langsung dibully macam-macam gitu. Nah, itu akhirnya memang perlu sekali pendampingan itu sejak dari rumah, baru nanti dilanjutkan edukasinya di sekolah atau di masyarakat. Baik, Dr. Roga, Pak Agus dan Arya, kita rehat dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya silahkan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Silahkan Anda bisa bergabung. Jangan lupa setiap yang bergabung nanti akan mendapatkan reward, dapat door prize dari BKKBN tentunya. Kami akan kembali saat lagi. Ya, terima kasih. Remaja dan kesehatan reproduksi remaja masih menjadi topik kita dalam dialog khusus bersama BKKBN. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Sudah ada yang bergabung. Om Swastiastu. Selamat sore. Gein ya, ini ya. Di mana ini? Di Kerobokan. Om Swastiastu, Gein. Halo, Swastiastu. Selamat sore, Gein. Silakan, Gein. Selamat sore. Iya, ada yang ingin ditanyakan, Gein? Ya, ada. Kebetulan sebelumnya perkenalkan, saya Gein di Kerobokan. Sebelumnya juga saya adalah mahasiswa jurusan kesehatan dan juga pernah untuk memberikan edukasi kesehatan reproduksi khususnya pada anak-anak SMP. Sebelumnya mungkin di sini pertanyaannya saya ajukan kepada Dr. Oke terkait dengan bagaimana cara untuk mengedukasi anak-anak yang ada di SMP tentang kesehatan reproduksi tersebut. Karena seperti yang dokter katakan tadi bahwa pada saat kita mengedukasi anak itu sebaiknya dilakukan secara dini. Nah, sedangkan pada kasusnya ini saya mengedukasi anak-anak pada fase yang telah dikatakan sudah masuk ke SMP. Nah, biasanya saya mengedukasi juga melalui gambar, kemudian juga video.
Nah, pada saat itu ada beberapa anak yang memang sangat tertarik melihat video ataupun foto-foto tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ketika misalkan kita mengedukasi juga pada anak-anak yang kasusnya di TK ataupun SD. Nah, biasanya orang tua itu pernah bertanya pada saya bahwa bagaimana caranya untuk mengedukasi anak-anaknya. Karena kan mungkin kalau misalkan dikasih foto atau video mungkin belum terlalu ngerti. Nah, bagaimana caranya untuk mengedukasi anak-anak di usia SD dan TK tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Gein. Selamat ya Gein dapatkan door prize dari BKKBN. Nanti boleh nanti kami akan hubungi ya, nomor teleponnya boleh ditinggalkan dulu ya. Baik, silakan di belakang Gein. Mungkin Anda ingin bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita, tapi sebelumnya boleh dijawab dokter. Oke. Tentang apa pertanyaan Gein? Ya, terima kasih. Gein ini luar biasa sekali. Ya, sudah berperan ikut mengedukasi remaja-remaja di bidang kesehatan reproduksi. Ya, sebenarnya kebingungan Gein dalam mengedukasi remaja awal nggak cuma Gein sebenarnya, gurunya pun kadang bingung gitu. Ya. Saya pernah. Ini remaja awal, ini remaja-remaja usia berapa sih dok? Ya baru-baru puber gitu ya, Oke. baru dia mungkin pasca akhir SD atau awal SMP itu bisa dibilang sebagai remaja awal sebelum berhenti dia mencapai klimaks remaja atau pubertas utama itu di 17-18 tahun ya. Nah, jadi dia biasanya di awal-awal ini akan membingungkan. Gurunya aja bikin bingung, agak bingung ketika mendapat pertanyaan. Saya berapa kali dihubungi oleh guru BK yang kedatangan siswanya tanya gitu. Bu, seumuran aku udah boleh pacaran nggak? Udah boleh ciuman nggak? Bingung setengah mati. Jadi maksudnya begini, edukasi itu selalu berkaitan tentang fungsi organ reproduksi dan juga bagaimana melindungi organ reproduksinya. Oke dokter, ini jauh. Oh, ada yang ini. Ada yang bergabung? Sudah ada yang bergabung? Oke, ada Putu ya. Putus. Putus S kan putus. Ya silakan. Ya. Kita lanjutkan lagi. Ya, jadi intinya bagaimana memahami tentang organ reproduksi itu wajib terus diulang-ulang terus berjalan dengan usia ya. Sejalan dengan usia tentunya di situ akan berkaitan kalau SMP berkaitan tentang aktivitas seksual dan kemungkinan bahaya yang mungkin terjadi jika dilakukan aktivitas seksual lebih awal. Jadi dikenalkan di sana plusnya adalah pacaran sehat sebenarnya. Bagaimana mengajarkan relasi yang bertanggung jawab gitu. Samping itu juga mengenali balik lagi tanda-tanda agresi dari orang dewasa gitu atau orang luar atau yang kemungkinan bisa. Karena dari situ juga diajarkan tentang bagaimana berperilaku yang sehat, termasuk juga yang paling penting zaman sekarang ini untuk remaja awal ini adalah mengenali gadget supaya bisa menggunakannya secara bertanggung jawab dan kreatif. Karena apa? Kita lihat banyak sekali juga fenomena remaja putri dan putra SMP ya, SMP kelas 1, kelas 2 itu sudah memanfaatkan gadget untuk memfoto dirinya gitu ya, mengirimkannya ke teman-temannya atau yang dia kenal. Jadi kasus-kasus pelecehan seksual juga bisa berangkat dari salah dalam memaknai gadget yang tadinya untuk mencari informasi. Baik, ada Ari dari Gianyar yang sudah bergabung. Om Swastiastu, selamat sore Ari. Selamat sore Beli Karang. Halo Ari. Wah ini. Silakan. Selamat sore. Jadi saya mau tanya sama Kak Arya. Iya. Jadi gini Kak, saya kan termasuk seorang remaja juga. Usianya berapa ini Ari? Kenapa Kak? Usianya Ari? Usianya 16 tahun. Wah ini seusianya Arya nih. Ya silakan. Jadi kan saya usia remaja nih Kak. Terus di sekolah saya juga sering terpapar yang namanya kesehatan reproduksi dari kurikulum ataupun di di Banjar juga sering ada sosialisasi tentang HIV ataupun IMS. Nah, tapi saya masih banyak gitu loh ketemu sama teman-teman yang masih menerapkan yang namanya pacaran tidak sehat. Kayak dia tuh masih ngekos bareng sama pacarnya kayak gitu. Nah, dengan adanya kasus-kasus kayak gitu sebenarnya yang mana nih ada
kesalahan apakah dari yang memberikan pendidikan atau orang remajanya itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Ari dari Gianyar. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kumpul kos bareng ya? Iya, iya. Mungkin nggak bisa bayar kos sendiri kali ya. Ya, patungan lah. Patungan. Oke, dokter ada yang ingin dilanjutkan dengan saya ingin lanjutkan Gein? sedikit Ya. saja. Jadi Gein tadi sudah luar biasa, tapi itulah situasinya. Memang akhirnya informasi tadi supaya melekat dia harus diberikan dengan metode yang tepat begitu. Ya metode yang tepat buat anak-anak usia SMP ini memang harus ada yang berkaitan dengan sesuatu yang wah begitu ya. Ada games atau energizer, ya. Apa namanya, edukasi yang menarik disampaikan oleh tokoh yang mungkin juga dikenal dengan baik atau sebayanya yang menarik. Ya, kalau misalnya yang datang mungkin dokter yang pandangannya serius ke SMP nggak ada yang dengar. Ya, bapak-bapak yang walaupun sepintar apapun metodenya nggak masuk mungkin nggak akan pernah didengar. Dan semakin ke bawah kita harus lihat metodenya. Tadi dibilang kan ke anak-anak TKSD. TK ya, kita bikin konsep edukasi buat TK, salah satunya adalah role play. Role play itu melibatkan anak dalam sebuah game, permainan, bermain peran. Nanti ada yang jadi misalnya siapa yang mengintervensi, atau di situ bermain gambar, body mapping, bagian tubuh mana yang harus dilindungi, atau ada kelas-kelas drama sedikit. Itu namanya alternatif art forms yang memang layak diberikan untuk anak-anak TK awal-awal SD. Itu sangat menarik sekali. Makanya mengedukasi anak-anak TK pun biasanya banyak nyanyi, banyak bermain. Begitu juga kita nanti mengedukasi secara seksual. Bahkan kalau perlu membuat semacam alat permainan edukatif dikerjain bareng-bareng. Yang intinya adalah untuk melindungi dirinya. Gitu misalnya untuk dari kekerasan atau pelecehan seksual. Kan itu yang diharapkan salah satunya. Baik, Ya, tadi itu juga Dr. Oka mengatakan ini plusnya pacaran sehat, tetapi dari Ari di Gianyar bahkan mendapatkan di lapangan ada teman-temannya loh, ada sebagian remaja yang pacaran tidak sehat seperti yang disampaikan ya. Ya, Nah, menarik. sehatnya itu gimana ya? Apa flu, apa demam? Nggak tahu. Oke, Arya. Iya, iya. Oke, jadi terima kasih Ari pertanyaannya, ini bagus banget. Kemarin sebelum Arya berangkat ke nasional, Arya sempat sosial eksperimen gitu. Arya penasaran juga sama kayak apa yang dialami Ari gitu. Iya. Ini teman-teman dari pemerintah nih kok udah gencar melakukan sosialisasi, udah masif lah memberikan edukasi, tapi kenapa nih remaja-remaja yang ada di sekitar kita tuh kok kayaknya nggak mempan gitu dikasih edukasi-edukasi yang demikian gitu. Terus setelah Arya eksperimen, terus Arya ngelihat nih ke teman-teman yang notabene ya lingkungan pergaulannya negatif, itu Arya lihat, oh ternyata pola pikir mereka tuh beda, cara mereka memandang ketika orang memberikan edukasi itu berbeda ternyata Bli. Nah yang pertama yang harus kita lihat itu adalah ketika orang-orang memberikan sosialisasi dan edukasi, yang diberikan tuh biasanya orang-orang yang udah terpapar informasi gitu. Sementara remaja-remaja yang ya bisa dikatakan masuk tergolong ke lingkungan pergaulan yang tidak sehat, itu tidak terpapar gitu. Karena itu yang kebanyakan yang saya lihat, yang saya lihat terjadi di lapangan gitu. Maka dari itu di sini kami di Genre itu kami benar-benar bergerak masif. Kami bukan hanya memberikan sosialisasi di sekolah-sekolah, kami bukan hanya memberikan sosialisasi ke masyarakat, tapi bagaimana kami dari anak-anak Genre ini berinisiatif terjun langsung turun ke lingkungan pergaulan yang demikian gitu. Oke, pendekatannya seperti apa sih, Arya, mengingat usia kamu dengan yang diberikan konseling itu juga ya 11-12 gitu. Jadi gini, anak-anak sekarang, remaja-remaja sekarang itulah karakteristiknya keras kepala banget, Bli. Oh, Ya bener, keras kepala banget. beda ya dok ya, dulu ya. Sekarang itu keras kepala. Ibaratnya apa yang dia lakukan itu salah, tapi seolah-olah dianggap benar gitu. Jadi maka dari itu Arya coba nih, misalnya Arya tuh bukan remaja-remaja yang baik banget gitu. Arya juga tumbuh dalam lingkungan pergaulan yang negatif. Tapi karena informasi-informasi pola komunikasi Arya dengan orang tua itu baik, Arya tuh terproteksi gitu dari informasi-informasi yang tidak jelas. Sehingga dimanapun Arya ditempatkan, Arya tetap menjadi Arya yang baik gitu. Walaupun di lingkungan pergaulan yang tidak sehat, Arya tetap menjadi Arya yang sehat gitu. Nah di sana tuh Arya terjun ke lingkungan pergaulan yang tidak sehat. Misalnya lingkungan pergaulan peminum. Biasanya tuh Arya ngelihat teman-teman yang di sana tuh berpikir bahwa perilaku seksual berisiko, hubungan-hubungan seks sebelum menikah itu adalah hal yang wajar gitu. Bahkan banyak di antara kita, khususnya para lelaki dok, itu menganggap bahwa ketika kita mendapatkan kepuasan seksual dari seorang wanita itu sebuah prestise atau sebuah kebanggaan gitu. Jadi ini cara pikir yang salah dari teman-teman kita yang notabene masuk ke lingkungan pergaulan yang negatif gitu. Di sanalah Arya terjun sebagai katalisator atau ibaratnya sebagai gimana nih caranya Arya ngasih solusi ke teman-teman yang udah terjerumus tapi mereka sulit untuk keluar dari zona itu gitu.
Nah, di sana tuh Arya menemukan solusi, cara Arya pendekatan itu adalah dengan cara konseling. Tapi konselingnya tuh nggak yang formal-formal banget gitu. Kita punya gaya konseling yang sesuai dengan lingkungan pergaulannya. Misalnya, ada orang ciri khas remaja sekarang, dia bisa mengungkapkan apa yang dia pikirkan itu ketika dia mabuk. Itu aneh banget. Ketika dia mabuk, dia baru bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Terus ada juga pola pikir remaja yang lagi satu itu adalah ketika dia merasakan suatu keresahan, dia tidak akan berbicara langsung ke orang tuanya, tapi dia berbicara langsung ke lingkungan pergaulannya. Yang seperti apa yang dibilang bapaknya tadi, belum tentu informasi yang disampaikan itu benar gitu. Nah, maka dari itu untuk Ari, kalau misalnya punya nih teman-teman di lingkungan pergaulan Ari yang demikian, itu di masa sekarang itu adalah hal yang wajar. Hal yang Ari bisa lakukan itu adalah bagaimana Ari melakukan pendekatan kepada teman-teman yang demikian, itu dengan cara bagaimana teman itu bisa melakukan keterbukaan gitu. Jadi gini, ketika orang yang tidak mempunyai basic konselor itu ngasih edukasi ke orang lain, orang itu akan sulit menerima apa yang dia berikan gitu, Pak Ebli. Jadi saran saya buat Ari, mungkin Ari setelah ini bisa ngechat saya gitu, biar kita bisa sharing-sharing bareng apa yang harus Ari lakukan untuk teman-teman yang ada di sekitar Ari. Jadi itu yang harus kita lakukan itu bukan hanya mengedukasi, tapi bagaimana kita menerapkan konseling antara orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan seperti kata dokter Oke tadi, ada beberapa guru BK bahkan bertanya tentang curhat, curcol, tentang ini boleh nggak saya pacaran? Kalau menurut Arya sendiri pacaran yang sehat itu seperti apa sih? Ini ngomongin pacaran lagi ya. Ini seru banget ngomongin cinta-cintaan gitu. Jadi pacaran sehat ini ya termasuk program kita di Duta Genre Indonesia. Ini adalah program utama kita mengenai toxic relationship, Dok. Karena pada zaman sekarang banyak yang salah pandang terhadap cinta. Banyak para lelaki menganggap cinta itu bukanlah suatu penciptaan kondisi yang menyatakan perasaan, tapi bagaimana cinta yang sekarang itu adalah cinta yang merampas gitu. Cinta yang merampas. Mengapa saya katakan demikian? Karena gini, banyak di antara kita melakukan hubungan pacaran itu hanya untuk memuaskan hasrat gitu. Jadi pacaran yang sehat itu adalah pacaran yang bagaimana kita bisa respect dengan pasangan kita, bagaimana kita bisa saling menghormati, bisa saling mensupport di antara pasangan kita dan bisa menimbulkan circle yang bagus dalam hubungan pacaran kayak sharing, gitu. Mungkin. Sharing, ya. Nah, ini kalau Ari bilang sharing bayar kos nggak apa-apa. Itu beda lagi. Itu beda lagi. Ya. Oke, kita rehat dulu ya. Baik-baik. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Baik, di sesi yang terakhir silakan Anda ingin bergabung bersama kami di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Ini ada hadiah yang menarik sekali dari BKKBN, akan mendapatkan, ini begitu Anda nelpon, udah dapat gantinya. Ada Ari ya tadi ya juga yang dari Gianyar. Nanti Ari boleh tinggalkan nomor teleponnya terlebih dahulu, nanti akan dihubungi dari pihak BKKBN tentunya ya. Silakan. Dan Dokter Oke, kalau kita ngomongin tentang apa yang sudah disampaikan tadi, banyak sekali ada pacaran sehat, kemudian, nah ini dia nih Dok, yang sering sekali yang menjadi pertanyaan dan menjadi ya boleh dikatakan ini kasus-kasus yang sering terjadi ini sebenarnya banyak kasus kesehatan reproduksi yang sebenarnya mitos tapi dipercaya oleh remaja kita. Ya, itu dia, remaja terpapar oleh banyak informasi. Dan kadang-kadang informasi yang kelihatannya bombastis itu dipercaya oleh remaja. Saya menemukan kasus beberapa waktu lalu itu 2 orang remaja SMP kelas 2 itu terkena infeksi menular seksual ya, terkena gonore. Mereka datang dengan menyebutnya sifilis. Setelah ditanya, "Dok, soalnya nih kakak-kakak kita yang ngajakin, yang konden muani, kalau belum kena IMS belum laki." Wah. Ada Pak Ketut dari Tampak Siring Gianyar niki yang sudah bergabung. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, Pak Ketut terus. Cuma tiang sene wang yang pisan niki ki santokan tidak penting masa niki mendengar masalah seksual. Kalau guru-guru nih di sekolah ada mungkin bisa menekan seksual, Pak. Kecuali orang tuanya yang lebih tahu, malam tahu orang tuanya, pagi tahu, orang teman-temannya datang itu tahu kondisinya, pokoknya orang tuanya itu, Pak.
tidak bisa ngupak gurunya gitu. Saya tidak ada jadi guru, tidak ada. Saya ada kerja di mana saya. Tapi saya gitu fokusnya. Ya, kalau begitu saya kurang lebih atau setiang niki. Berarti intinya peran orang tua sangat diperlukan di sini. Om Sandi. Semua Pak Ketut dari Tampak Siring, baik. Ada rame ya. Pak Ketut dari belakang niki juga Om Swastiastu. Selamat sore. Asri dari negara. Dari mana niki? Nusa Lembongan. Nusa Lembongan. Nyebrang nih. Nyebrang ke Kelungkung Gumun. Ya, Swastiastu Asri, silakan. Yang mau bertanya kepada Kak Arya, yang menjadi duta genre Provinsi Bali sekaligus duta genre Indonesia ya. Iya, juara 1 tingkat nasional. Tadi ada slogan tentang sing beling sing anten. Ini sangat kasusnya tuh besar ya di Nusa Lembongan, Kak. Karena banyak teman-teman yang SMP bahkan sudah nikah gitu. Asri tahu dari mana ini kok angkanya bisa tahu kasusnya cukup besar di Nusa Lembongan? Karena sebelumnya sudah sempat sih penelitian tentang ini dan nanya ke Pak Desa, cukup banyak angka dari pernikahan dini di desa saya gitu. Jadi pertanyaannya ke Kak Arya, gimana sih caranya ya memberikan edukasi yang sekiranya bisa meluruskan kepada orang tua khususnya kita sebagai remaja agar slogan ini tuh bisa semakin hari semakin memudar dan diluruskan dengan pengetahuan dari orang-orang yang bisa. Nah, contohnya seperti Kak Arya ini kan sebagai duta genre tentunya sudah sangat paham sekali. Gimana sih caranya Kak kira-kira tipsnya gitu ngasih ke orang tua? Sukma Asri dari Nusa Lembongan, mungkin harus diganti tuh tagline-nya. Sing sukses, sing anten gitu ya. Dokter, ada yang ingin ditanya, dilanjutkan lagi tentang seputar mitos itu sendiri, Dok? Ya, artinya begini, mitos itu pun sebenarnya adalah sesuatu yang masih banyak beredar ya, artinya sumber informasi sedemikian banyak, dan remaja sebenarnya dari tadi kita berputar-putar membicarakan tentang remaja, sesungguhnya ketika ada masalah kesehatan reproduksi remaja termasuk salah mengartikan mitos tadi, informasi sumber info, mereka ini korban sebenarnya. Remaja adalah korban ya. Karena apa? Sesungguhnya adalah kita yang orang dewasa, lingkungan, masyarakat, guru, orang tua di rumah itu ikut membentuk remaja supaya akhirnya bisa mandiri dan bertanggung jawab. Di tengah jalan itu badai itu banyak. Tadi Arya bilang masalah remaja zaman sekarang itu susah diatur, rebel begitu ya. Sebenarnya itu khas remaja memang begitu. Ya, remaja di mana-mana memang begitu. Zaman kita juga sama. Zaman kita juga. Kapan sih orang ngerokok, rebel, pakai narko ya biasa di umur-umur itu. Tapi memang percaya bahwa ketika salah memilah dan memilih pergaulan, memang itulah kuncinya bagaimana kesuksesannya dia suatu saat. Sebenarnya ini yang harus dibentuk bersama. Jadi salah satunya juga mitos-mitos yang ada terutama mitos yang ada di internet, di media sosial, karena semuanya sudah ada di genggaman begitu ya, itu harusnya kita juga ikut mengedukasi dengan melawan dengan banyak informasi yang positif. Mengarahkan, tadi teman-teman di genre juga mengarahkan referensi-referensi yang positif, begitu misalnya contohnya. Jadi memang susah dipungkiri bahwa remaja terpapar informasi yang negatif pun memang banyak, apalagi remaja memang suka banget sesuatu yang negatif begitu. Yang bahasannya sepertinya ngelawanin, rebel namanya. Rebel Youth. Jadi saya ingat banget waktu saya dulu membina remaja bikin pameran fotografi kartun begitu ya. Kartun-kartun berjejer banyak, ada satu pojokan yang jangan buka gambar ini. Itu yang rame. Itu dikejar. Jadi ternyata itu yang semuanya. Jadi kepengen aja sesuatu yang lawan gitu ya. Terus pada waktu dulu ada yang ingin membuat misalnya poster dari Badan Narkotika, bahasanya hindarilah menggunakan narkoba karena merusak masa depanmu. Bikin stiker banyak, nggak ada yang ambil begitu. Jadi kata-kata itu tidak menarik bagi remaja. Kemudian ketika ada yang bikin stiker kita ganti,
mau mati pakai narkoba. Ternyata banyak yang pakai itu. Padahal pesannya juga sama ya, mau mati pakai narkoba itu kan juga supaya pencegahan. Jadi maksud saya akhirnya kalimat juga berpengaruh. Betul. Jadi metode inilah yang paling. Jadi informasi baik itu sudah banyak sekali. Bagaimana membentuknya dengan metode yang tepat. Kita memetakan ternyata ada remaja yang agak bengkung-bengkung, gimana metodenya ya, gimana pencegahan HIV yang konteksnya A B C D E gitu misalnya, abstinent, be faithful, menggunakan kondom, don't inject, education. Ternyata di remaja yang agak rebel di kampung kita kasih kemasan yang lain. Misalnya A-nya adalah ada yang malu ngerasaan jalan-jalan. B, mebatun buluan. C, kondom anggo yang cai bengkung. D, nganggo air narkoba. E, elingang melajah. Konsepnya sama, tetapi itu yang lebih melekat buat mereka. Sampai rumah mereka ketawa ketiwi, membahasnya, dan ternyata itu masih berguna. Masuk. Baik. Nah, ini yang perlu juga dilakukan juga ini selaku perwakilan dari genre ini sendiri. Ada Asri yang bahkan mengetahui sendiri ya, bisa dikatakan dari data-data yang survei yang kecil-kecilan dilakukan oleh katanya. Asri ini sendiri, apa yang terjadi di daerahnya Asri sendiri. Oke, jadi apa yang dibilang Asri inilah contoh real yang namanya fenomena gunung es. Inilah yang terjadi di negara kita, inilah yang terjadi di provinsi kita. Ini sebenarnya kasus yang sama terjadi sama teman-teman saya yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi. Itu sebenarnya pernikahan dini itu di Indonesia, walaupun angkanya sudah menurun, tapi tetap saja ketika kita melihat di masyarakat itu, kalau misalnya kita berpikir itu angkanya itu cukup banyak. Tapi kalau misalnya ini terus kita biarkan, ini akan terus menggerogoti generasi-generasi kita gitu. Mau sampai kapan bangsa yang indah ini digerogoti dengan hal-hal yang demikian gitu, Bli. Jadi di sini kalau misalnya Ari menanyakan bagaimana nih cara yang konkret untuk menyelesaikan yang namanya pernikahan dini gitu. Jadi gini Ari, kakak sendiri udah sering sharing-sharing sama teman-teman kakak yang ada di luar provinsi, salah satunya di Kalimantan Barat yang emang benar-benar berhasil untuk menekan angka pernikahan dininya melalui genre. Itu mereka mengatakan bahwasanya memang ketika kita ada permasalahan tentang pernikahan dini, hal utama yang harus dilakukan itu adalah pola komunikasi. Bagaimana kita sebagai seorang remaja bukan hanya menerima paparan informasi bahwa pernikahan ini tuh nggak baik, terus seks pranikah tuh nggak baik, bukan hanya itu. Tapi bagaimana kita sebagai seorang remaja itu harus membangun pola komunikasi yang baik dengan orang tua gitu. Nah mungkin banyak di antara kita yang orang tuanya tuh masih berpikirnya tuh konservatif gitu. Jadi disinilah kita sebagai remaja yang milenial, remaja yang sudah bisa berkomunikasi, kita belajar bagaimana nih caranya kita meluruskan perspektif orang tua yang sebelumnya salah pandang terhadap pernikahan dini ini gitu. Banyak di antara kita yang belum memiliki kompeten untuk bagaimana caranya membentuk pola komunikasi dengan orang tua. Nah itulah yang harus kita kejar sekarang. Bagaimana kita melakukan pola komunikasi baik dengan orang tua, bagaimana kita meluruskan perspektif orang tua, bagaimana kita meluruskan berbagai hal-hal yang negatif yang terjadi sekarang itu agar tidak terjadi lagi gitu. Jadi hal yang harus kita tekankan itu bukan hanya memberikan edukasi kepada teman-teman yang melakukan hal-hal yang demikian, karena kita tidak bisa menyalahkan gitu. Orang-orang yang melakukan pernikahan dini itu belum tentu karena niatnya dia beli. Karena kebanyakan orang-orang yang saya tahu yang melakukan pernikahan dini itu kebanyakan berasal dari arahan dari orang tuanya. Misalnya dia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nah, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, salah satu anaknya tuh harus menikah agar adik-adiknya ini bisa sekolah gitu. Nah, disinilah yang sebenarnya menjadi pola komunikasi antara sang anak dan orang tua. Bagaimana kita membentuk pandangan orang tua agar orang tua itu bisa mengerti gitu bahwasanya pernikahan dini itu benar-benar merusak ke depannya. Bukan membuat lebih baik tapi membuat bencana ke depannya bagi bangsa dan negara gitu. Dokter Roke, remaja kan memiliki rasa keingintahuan yang sangat besar dan cenderung ingin mengeksplorasi dunia. Di pengetahuan dasar apa saja yang perlu diketahui oleh para remaja saat ini? Ya, ingin tahu dan coba-coba itu memang adalah karakter khas remaja. Ya, awalnya kissing, necking, licking, petting sambil nungging, akhirnya bunting. Kalau udah bunting semuanya ngeling. Larinya kemana? Semuanya ngeling, pusing semuanya. Pusing semuanya. Jadi bagaimana kemudian sebenarnya edukasi itu bisa diberikan semua orang untuk mensupport remaja untuk berkaitan dengan soft skill sebenarnya. Soft skill itu salah satunya adalah membekali remaja untuk tahu resiko dari perbuatannya dan jika itu buruk, dia punya kemampuan untuk mencegahnya atau menolak sesuatu yang belum saatnya dilakukan. Itu soft skill itu adalah yang disebut dengan asertif. Ya, jadi mengajarkan remaja untuk bisa asertif, tahu dia memilih yang baik dan yang tidak baik
mana yang saatnya sekarang, mana yang belum, akhirnya memilih yang benar-benar berguna buat dirinya sebagai bentuk supaya dia bisa terbentuk sebagai remaja yang bertanggung jawab, tentunya dengan aktivitas yang kreatif dan positif. Dan salah satunya adalah itu dia bagaimana juga ikut membendung bahaya-bahaya dari media sosial yang ternyata banjir dengan informasi yang mitos dan hoaks yang kadang-kadang menjerumuskan remaja menjadi, yaitu dia paparannya ketika tidak paham dengan kesehatan reproduksinya bisa kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual, mungkin juga berbuah kepada aborsi yang tidak aman, atau infertilitas, kemudian juga bisa terkena infeksi menular seksual sampai ke HIV/AIDS. Panjang sekali. Ya. Bapak Agus selaku Kepala BKKBN ini Provinsi Bali ini sendiri, bagaimana mengedukasi remaja untuk bisa merencanakan kehidupan berkeluarga nantinya? Jadi begini, saya kembali lagi yang tadi awal. Iya. Tadi ada yang bertanya masalah bagaimana mengedukasi yang anak-anak, anak TK dan sebagainya. Kita di BKKBN punya yang namanya Bina Keluarga Balita. Keluarga-keluarga yang punya balita itu sudah diajari di situ. Siapa yang memberi ajaran? Orang-orang yang sudah dilatih untuk memberikan edukasi. Kemudian bagaimana caranya untuk memberikan hal-hal yang tadi menurut Dr. Oke bilang ini harus dibersihkan, itu sudah diajari di situ. Sehingga kalau dapat dikatakan larinya kemudian kepada masalah remaja tadi yang sebenarnya Bali itu kalau dilihat secara nasional pernikahan dini itu kecil. Tapi karena besar yang tadi sing beling sing nganten. Ini yang jadi bahan bahasan itu. Baik. Arya, singkat saja. Ini ada pesan kepada generasi remaja khususnya para Yohano Bali tentang kesehatan reproduksi. Jadi untuk teman-teman semua, teman-teman remaja sebaya dan remaja Bali, ya walaupun dengan remaja Indonesia pada umumnya. Jadi di sini aku ngajak teman-teman sekalian untuk membuka cakrawala berpikir, membuka kesadaran bahwasanya percayalah teman-teman, ketika kita ingin melakukan perubahan, kita tidak boleh tunduk dengan kenyataan. Kita harus bergerak sesuai dengan jalan yang benar. Ketika kita udah bergerak dengan jalan yang benar, niscaya perubahan itu akan terjadi dan kita akan bisa membawa negara ini ke negara yang emas gitu. Baik, terima kasih. Salam genre. Salam genre. Salam. Baik, sama di Sekedar Karang. Terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi. Santi. Om. Bagus.